Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Kali ini ada pertemuan yang istimewa sekali pada sore yang sangat cerah ini. Walaupun dengan keadaan yang sangat jauh, hanya bisa lewat Zoom, tapi tidak menunturkan semangat kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berfaedah. Seperti contohnya tugas ini teman-teman. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya saya memberikan kesempatan kepada Yogi Irawan untuk melakukan presentasinya, yaitu tentang komponen-komponen komputer. Kepada saudara Yogi Irawan, saya mempersilahkan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada moderator untuk saya. Oke, pertama-tama perkenalkan saya Yogi Irawan dari Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yogi Irawan dari kelompok 4 instalasi hardware. Oke, di sini pertama saya akan menyebutkan apa itu komponen-komponen komputer. Yang pertama ada monitor, CPU, keyboard, mouse, speaker, USB, printer, dan mikrofon. Oke, selanjutnya saya akan mulai dari monitor. Monitor merupakan sejenis peranti perisian output yang berupa memaparkan aksara dan atau image baik diam atau bergerak yang dijalankan oleh komputer dan diproseskan oleh kart grafik. Berikut ini adalah contoh monitor. Ada dua monitor, yaitu monitor CRT dan monitor LCD. Selanjutnya ada CPU atau disebut dengan Center Processing Unit. CPU atau unit pemrosesan pusat ialah salah satu bagian di dalam komputer yang menerjemahkan dan melaksanakan arahan dalam perisian. Dalam kebanyakan CPU, tugas pelaksanaan ini dibagi kepada unit pengawal, control unit, yang mengawal aliran atur cara, dan satu atau lebih unit pelaksana execution unit, yang melakukan operasi terhadap data Selalunya, satu koleksi daftar atau register disertakan sekali bagi menyimpan operan dan hasil proses. Ini ada contoh CPU. Kemudian ada keyboard atau papan kekunci. Keyboard atau papan kekunci digunakan untuk memasukkan data dan teks ke dalam komputer. Papan kekunci terdapat case yang disusun hampir sama dengan mesin type. Papan kekunci boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Papan kunci yang biasa dan papan kekunci ergonomi. Ketiga ada mouse atau tikus. Mouse atau tikus ialah peranti yang digunakan untuk menggerakkan pointing pointer ke seluruh bagian screen monitor. Terdapat dua jenis tikus, yaitu tikus optikal, dan ini ada contohnya. Kedua ada tikus infrared. Selanjutnya yaitu adalah speaker. Ini contoh gambar-gambar speaker. Dan speaker adalah perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara. Speaker juga bisa disebut alat bantu untuk keluaran suara yang dihasilkan oleh perangkat musik seperti MP3 player, DVD player, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita ada UPS. UPS adalah satu peralatan yang boleh digunakan untuk menghalang komputer kita dari tiba-tiba berhenti berfungsi apabila ketiadaan elektrik. Dengan adanya UPS, komputer boleh dipadamkan mengikuti langkah yang betul.
Selanjutnya ada printer. Ini adalah contoh gambar printer modern, dan ini ada contoh printer yang lawas atau disebut printer lama. Printer adalah salah satu hardware perangkat keras yang terhubung ke komputer dan mempunyai fungsi untuk mencetak tulisan gambar dan tampilan lainnya dari komputer ke media kertas atau sejenisnya. Istilah yang dikenal pada resolusi printer disebut DPI atau dot per inci. Maksudnya adalah banyaknya jumlah titik dalam luas area 1 inci. Semakin tinggi resolusinya, maka akan semakin bagus cetakan yang dihasilkan. Sebaliknya, jika resolusi rendah, maka hasil cetakan akan buruk atau tidak bagus. Selanjutnya, dan yang terakhir, ada mikrofon. Pengertian mikrofon adalah perangkat elektronika yang mampu mengubah energi gelombang suara menjadi energi listrik. Pada setiap jenisnya terjadi perubahan energi yang berbeda-beda, tetapi bagian utama tetap sama, yakni diafragma yang bisa menghasilkan suara. Sekian untuk komponen komputer. Saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Yogi Irawan yang telah memaparkan materinya tentang komponen-komponen komputer. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang komponen-komponen laptop, yang dimana materi ini akan dibawakan oleh saudara kita Nufiko Hendra Nur Karim. Jadi saya mempersilakan kepada saudara Nufiko Hendra Nur Karim. Waktunya dipersilakan. Oke, jadi untuk saudara Hendra akan membantu untuk presentasi, yaitu saudara Irawan, Yogi Irawan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan komponen-komponen laptop. Komponen-komponen dalam laptop terdiri dari casing, motherboard, processor, LCD, VGA, keyboard, random access memory atau RAM, hard disk, DVD atau CD-ROM, wireless card, kipas, baterai, dan web kamera. Yang selanjutnya, casing. Casing pada laptop berfungsi untuk memasang semua perangkat laptop seperti motherboard, LCD, dan perangkat lain. Casing pada laptop juga berfungsi untuk melindungi perangkat keras yang ada di dalam laptop. Untuk selanjutnya, motherboard atau mainboard merupakan sebuah komponen elektronik pada laptop yang berfungsi untuk memasang perangkat dan periferal utama seperti prosesor, chipset, sound card, VGA card, dan perangkat lain untuk mendukung kinerja laptop. Dan selanjutnya adalah prosesor. Prosesor merupakan perangkat yang berfungsi sebagai otak dari laptop. Semua aktivitas dan proses akan melalui prosesor sebelum ditampilkan atau dikeluarkan pada perangkat output. Yang selanjutnya adalah LCD. LCD merupakan perangkat yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer berupa gambar maupun teks. LCD adalah pengganti dari layar monitor pada komputer. Yang selanjutnya adalah VGA. Graphics card atau kartu grafis sering pula disebut sebagai VGA.
adalah bagian yang berfungsi untuk menerjemahkan perangkat output laptop menuju bagian layar monitor. Dengan kata lain, keberadaannya dan selanjutnya adalah keyboard. Keyboard merupakan perangkat input yang berfungsi untuk memasukkan data berupa angka, huruf, dan simbol. Keyboard pada laptop dikemas seminimal mungkin sehingga kelihatan lebih rapi dan efisien. Selanjutnya adalah touchpad. Touchpad merupakan perangkat input pada laptop yang berfungsi untuk menggerakkan pointer pada layar LCD atau monitor. Touchpad ini menggantikan peran mouse pada komputer, akan tetapi touchpad menggunakan sentuhan untuk menggerakkannya. Selanjutnya adalah random access memory atau RAM. RAM atau random access memory merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data sementara sebelum disimpan secara permanen pada media penyimpanan lain. Biasanya RAM akan mempengaruhi kecepatan proses dari laptop tersebut. Selanjutnya adalah hard disk. Hard disk merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Data yang disimpan di hard disk akan hilang jika kuota tidak langsungnya besar. Langsung ke DVD atau CD-ROM. DVD merupakan sebuah perangkat peripheral yang berfungsi untuk CD tersebut. Selain itu, DVD juga dapat melakukan burning pada CD untuk menyimpan data pada keping CD. Selanjutnya adalah wireless. Wireless card adalah salah satu komponen dari laptop yang mana dapat Anda gunakan untuk menghubungkan laptop pada jaringan tertentu. Penggunaannya pun tidak disertai dengan kabel. Dengan kata lain, ia bekerja dengan menggunakan sinyal. Yang selanjutnya adalah kipas. Kipas pada laptop berfungsi untuk mendinginkan perangkat laptop, terutama prosesor. Dan selanjutnya adalah baterai. Baterai pada laptop berfungsi untuk menyimpan daya dan mencukupi daya pada perangkat laptop. Baterai pada laptop mempunyai kemampuan untuk dapat bertahan sampai 8 jam. Dan selanjutnya adalah web kamera. Web kamera atau sering disebut sebagai webcam adalah sebuah komponen hardware yang terdapat di dalam laptop. Webcam ini berfungsi sebagai kamera pengambil gambar maupun video untuk berbagai keperluan seperti video call, live streaming, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah speaker. Speaker berfungsi sebagai alat keluaran berupa suara. Ini contohnya. Sekian presentasi komponen-komponen laptop dari saya. Terima kasih atas pemaparan yang dilakukan oleh Saudara Hendra. Baiklah teman-teman, tadi kita telah melewatkan beberapa penyampaian materi yang disampaikan oleh saudara kita Yoki dengan Hendra, dan kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu komponen pada handphone, yang dimana materi ini akan disampaikan oleh saudara kita yaitu Rifki. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja mempersilakan saudara Rifki untuk memaparkan materi tentang komponen handphone sendiri. Oke, untuk tempat dan waktunya saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang komponen-komponen dalam handphone. Yang pertama ada antena switch. Antena switch adalah saklar yang melakukan tugas secara otomatis dan mengatur kerja antena. Antena switch berfungsi sebagai receiving atau sender sinyal RF.
Antena switch sekaligus berfungsi sebagai pemisah dari gelombang dengan frekuensi tinggi DCS 1800 MHz dan frekuensi rendah GSM 900 MHz. Yang kedua, Power Amplifier IC PA memiliki fungsi sebagai salah satu untuk memperkuat radio frekuensi, melakukan pengiriman sinyal ke penerima, menjaga arus frekuensi agar tetap stabil, membuat sinyal dapat dipancarkan dengan jarak jauh, dan mempunyai banyak fungsi yang lain. Sehingga IC sangat penting untuk digunakan di berbagai macam ponsel, baik Android maupun ponsel jadul yang lainnya. Yang ketiga, ada IC Power Supply atau PS. IC Power Supply ini berfungsi sebagai, yang pertama, sebagai pensuplai arus atau tegangan ke setiap bagian ponsel. Yang kedua, mengeluarkan tegangan standby VBB ke CPU, IC audio, LCD, IC flash, dan IC RAM. Yang ketiga, sebagai penguat awal atau pendeteksi data dari SIM card dan diteruskan ke CPU. Yang keempat, pengontrol kerja dari IC charging. Selanjutnya, IC audio berfungsi sebagai pengolah sinyal suara yang masuk dari IC RF, diperkuat dan diteruskan ke loudspeaker. Fungsi yang kedua, memperkuat getaran suara yang telah dirubah mic menjadi getaran listrik, kemudian diteruskan ke IC RF. Fungsi yang ketiga, menjalankan perintah data dari CPU. Dan fungsi yang keempat, pada IC audio juga terdapat PCM, Pulse Code Module, dan EEPROM yang berfungsi membaca kode sinyal yang datang dari operator untuk disesuaikan dengan IMEI ponsel, juga menyimpan data-data yang bersifat permanen seperti IMEI, phone code, atau set code. Selanjutnya, IC charger berfungsi sebagai pengontrol tegangan atau arus yang masuk dari charger dan disesuaikan dengan tegangan pada baterai, kemudian diteruskan ke baterai. Selanjutnya ada baterai, berfungsi sebagai sumber arus atau tegangan. Selanjutnya ada IR diode, sebagai pemancar dan penerima frekuensi data dengan menggunakan cahaya inframerah, digunakan untuk mengirim dan menerima data aplikasi software tanpa perlu kabel data. Selanjutnya, kabel fleksibel, berfungsi sebagai penghubung antara komponen satu dengan komponen lainnya. Selanjutnya, speaker, suatu alat yang keluarnya suara yang sebelum hanyalah getaran listrik dan diubah menjadi suara dengan melalui IC audio yang diterima oleh CPU untuk mengeluarkan suara yang terdapat dalam ponsel. Selanjutnya, IC RAM, Random Access Memory, berfungsi untuk membantu pekerjaan CPU dalam memproses data, menyimpan data sementara yang tergantung dengan arus listrik dan membantu kinerja CPU. Semakin besar kapasitas RAM, semakin baik kinerja CPU. Selanjutnya ada VCO atau Voltage Control Oscillator, berfungsi sebagai osilator atau pembangkit frekuensi yang akan dikirim melalui bagian TX atau pemancaran dan pemeriksa frekuensi yang masuk melalui bagian RX atau penerimaan agar tetap sama dengan yang dipancarkan, dan juga untuk mengatur tegangan pulsa dari RF sinyal prosesor. Yang selanjutnya EEPROM, tempat penyimpanan data utama yang permanen atau data pabrik dan bekerja tidak dengan tidak adanya arus listrik pada ponsel karena mempunyai daya listrik tersendiri, sedangkan letaknya terdapat pada IC audio. Selanjutnya, keypad atau tombol, berfungsi sebagai alat yang memberikan perintah data kepada CPU untuk diproses dan akan dikirim sebagai komponen lain yang terkait dalam ponsel. Demikian presentasi saya tentang komponen-komponen HP. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rifki yang telah memaparkan
materinya tentang komponen-komponen handphone. Ini merupakan pemaparan yang sangat luar biasa sekali dari saudara Rifki, dan pemaparan yang sebelumnya yang disampaikan oleh Yoki Irawan tentang komponen-komponen komputer atau PC, dan penyampaian dari Nufiko Hendranul Karim tentang komponen-komponen laptop, dan yang terakhir disampaikan oleh saudara kita Rifki tentang komponen-komponen handphone sendiri. Itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, yang dimana ini merupakan presentasi pertama kita dalam melakukan aktivitas kuliah. Dan selanjutnya saya sebagai moderator sendiri mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah memaparkan materinya terkait komponen-komponen yang dimana tugas kita yang diberikan oleh Pak Jeki. Kemudian untuk penyusunan tugas makalahnya akan disusun oleh saudara kita Ruben Megan. Secepatnya akan diselesaikan oleh saudara kita, dan saya sebagai moderator juga atas nama Dwi Andika ingin menutup kegiatan kita pada presentasi kita pada sore hari ini. Untuk menutupnya secara bersama-sama, mari kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada teman-teman. Demikian presentasi kita pada sore hari ini. Semoga teman-teman diberikan kelancaran dalam bernapas. Amin. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.